kabut pagi yang tebal, dan desir angin yang menyentuh pucuk-pucuk pohon tua, terbentang sebuah dunia yang seolah dilupakan waktu. Hutan itu tidak tercantum dalam peta manapun, tidak disebut dalam cerita rakyat, bahkan tak ada jejak langkah manusia yang tersisa di tanahnya yang lembab. Namun, di sanalah kehidupan berdenyut sunyi, liar, dan penuh rahasia. Inilah hutan yang terlupakan, tempat di mana waktu berhenti dan alam mengambil kembali tahta yang dulu direbut manusia. Mereka yang tinggal di dalamnya bukan hanya bertahan, tapi hidup dalam irama yang telah dilupakan dunia luar. Di episode kali ini, kita akan menjelajah dua dunia yang tampaknya jauh berbeda, satu dari padang savana Afrika dan satunya lagi tumbuh di rimbunnya hutan tropis Indonesia. Terdapat makhluk misterius yang hidupnya sendirian, menggali tanah, memburu sesuatu yang tak terlihat di kegelapan, dan juga tanaman dengan aroma tajam dan rasa membakar tumbuh tenang di balik kerimbunan hijau. Mereka tak pernah bertemu. Tapi hari ini, kita akan menyatukan kisah mereka dalam satu petualangan alam yang tak terlupakan. Mari bersiap untuk masuk ke dunia yang jarang terungkap. Di sebuah malam sunyi di tengah savana Afrika, seekor makhluk muncul di balik layangan. Dia bukan singa, bukan macan tutul. Dia Orsitheropus afer. Tapi dunia mengenalnya dengan nama yang lebih asing di telinga kita, Aardvark. Langit mulai menggelap di atas padang sabana. Sinar matahari terakhir menyingkir, digantikan oleh kabut tipis dan suara alam yang menggeliat pelan. Di balik semak berduri dan tanah yang mulai dingin, sebuah makhluk perlahan keluar dari liang. Tubuhnya besar, hampir seukuran anjing besar. Moncongnya panjang, mengerucut seperti alat mendeteksi rahasia bawah tanah. Ia berjalan dengan tenang, tapi bukan karena takut, melainkan karena itulah sifatnya. Diam, tersembunyi, dan efisien. Makhluk ini hidup hanya di malam hari, nokturnal sejati. Saat sebagian besar hewan beristirahat, Aardvark berkelana mengandalkan dua senjatanya, hidung super sensitif dan cakar seperti cangkul tajam. Dengan satu kali gali, ia bisa merobohkan benteng tanah yang dibangun 1000 rayap selama berhari-hari. Dengan lidahnya yang panjang, bisa mencapai 30 cm, ia menjilat serangga itu satu persatu, hingga ratusan, bahkan ribuan dalam semalam. Tubuhnya tampak aneh, seperti gabungan dari berbagai makhluk. Kuping panjang seperti kelinci, kaki kuat seperti armadillo, dan ekor yang menyerupai kanguru. Tapi jangan tertipu, dia bukan kerabat dekat hewan-hewan itu. Faktanya, Orsitheropus adalah salah satu anggota ordo Tubulidentata. Sendirian, tanpa saudara, tanpa sepupu dekat dalam dunia taksonomi modern. Dan inilah yang membuatnya misterius. Orsitheropus hidup menyendiri. Ia membuat liang bawah tanah yang panjangnya bisa mencapai 10 meter. Tempat ia beristirahat di siang hari. Dan bila terancam, ia tak melawan. Ia menggali dengan cepat, menyelinap kembali ke perut bumi tempat asalnya. Tapi jangan salah, perannya di ekosistem sangat besar. Dengan menggali, ia membuat lubang-lubang besar yang nantinya akan digunakan oleh landak, reptil, bahkan musang. Sebuah rumah bagi banyak makhluk hidup lainnya
dibangun oleh tangan yang sunyi. Ia tak butuh perhatian, tak tampil mencolok, tapi keberadaannya menjaga keseimbangan. Diam-diam dalam gelap, dialah Orsitheropus. Makhluk yang mungkin tak kau lihat, tapi perannya terasa di setiap langkah yang menginjak tanah Afrika. Ia tak memanjat pohon, tak mengejar mangsa, namun ia menggali lebih dalam dari yang bisa kita lihat, menciptakan rumah bukan hanya untuk dirinya, tapi bagi banyak kehidupan yang akan datang. Mungkin di suatu malam, saat bumi bergetar pelan dan tanah terasa hidup, itu bukan gempa. Ini yang sering hanya mengagumi yang besar, yang buas, dan yang mencolok. Ada makhluk seperti Orsitheropus yang memilih diam sebagai cara bertahan dan bayangan malam sebagai tempat berkuasa. Itu dia sang penggali sunyi Orsitheropus Afer. Namun kisah ini belum berakhir karena di belahan dunia yang lain sebuah tanaman tua sedang menunggu untuk dikenali kembali. Bukan hewan, tapi ia juga penyembuh. Kita akan menuju ke Nusantara. Di antara rimbunnya hutan tropis yang lembab dan sunyi, terdapat sosok yang tak banyak dikenal, namun telah lama menjadi bagian dari rahasia penyembuhan Nusantara. Inilah Lempuyang. Tumbuhan ini bukan sekedar batang tanaman biasa. Ia adalah simbol persilangan antara warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan kekuatan alam. Lempuyang tumbuh tersembunyi di bawah naungan kanopi hutan, bersembunyi dari pandangan, namun tidak dari peran. Sebagai bagian dari famili Zingiberaceae, ia menyimpan zat aktif yang dikenal memiliki potensi farmakologis tinggi, antiinflamasi, antioksidan, bahkan kemungkinan sebagai anti kanker. Dalam dunia pengobatan herbal, lempuyang dipercaya membantu mengatasi gangguan pencernaan, menurunkan kadar kolesterol, dan membersihkan darah. Tidak hanya itu, ia juga digunakan dalam terapi pasca melahirkan sebagai pemulih energi alami bagi tubuh perempuan. Dalam pengobatan tradisional, lempuyang telah digunakan selama berabad-abad untuk memperbaiki nafsu makan, meredakan demam, dan memperkuat daya tahan tubuh. Masyarakat Jawa, Bali, hingga Sumatera mengenalnya sebagai rimpang sakti yang khasiatnya melampaui generasi. Lempuyang yang selama ini dikenal dalam jamu dan pengobatan tradisional juga memiliki khasiat luar biasa dalam merawat rambut. Di balik aromanya yang khas dan rasa yang getir, tersimpan kekuatan yang lembut dan efektif. Kandungan minyak asiri, saponin, dan serumbon menjadikannya musuh alami bagi ketombe dan jamur kulit kepala. Ia menenangkan iritasi, memperkuat akar, dan perlahan menumbuhkan harapan bagi rambut yang rontok dan rapuh. Lempuyang bukan sekedar tanaman. Ia adalah penjaga warisan botani, penjaga jembatan antara alam dan manusia, antara masa lalu dan masa depan. Dalam setiap helai daunnya, dalam setiap serat rimpangnya, tersimpan pelajaran bahwa alam tidak pernah berbicara dengan suara, namun dengan manfaat. Di satu sisi, seekor makhluk malam yang menggali bumi, Orsitheropus Afer, sang aardvark, yang diam-diam menjaga keseimbangan ekosistem, mengais semut dan rayap, membentuk gua-gua kecil yang kelak jadi rumah bagi makhluk lain. Di sisi lain, sebatang rimpang sunyi yang tumbuh dalam senyap, lempuyang,
menjaga warisan herbal yang menyembuhkan dengan kelembutan, dan mengajarkan bahwa kekuatan sejati tak selalu tampak di permukaan. Dua makhluk yang tak saling bersua, namun menyampaikan pesan yang sama, bahwa alam bukan sekedar objek untuk dipahami, tapi sahabat yang mesti dihargai, penuntun yang harus kita dengar. Dari gurun Afrika hingga hutan tropis Nusantara, jejak kaki dan jejak akar menyatu dalam harmoni alam raya. Dan mungkin di balik setiap galian tanah dan setiap helaian daun yang tertiup angin, tersimpan pelajaran tentang hidup, tentang ketahanan, dan tentang kebijaksanaan alam yang sabar menunggu kita untuk memahami. Saksikan Natura setiap Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Karena mereka tak viral, bukan berarti mereka tak penting.